perbedaan pendukung Anies, Ganjar, dan Prabowo? Coba kita jawab baik-baik ini. Kalau dalam pemilihan presiden negara sebesar ini yang membutuhkan kemenangan mayoritas absolut 50% plus 1, kira-kira strategi mana yang lebih memungkinkan untuk menang? Strategi merangkul apa strategi memukul? Strategi memukul mungkin bisa membuat pendukung Anda makin militan, tapi sulit untuk membesar. Kan ini yang dialami oleh juga pendukung-pendukung Mas Anies, militan, radikal, memukul. Susah besar mereka. Mas Ganjar sedang melakukan hal yang sama, militan, radikal, memukul. Sama nih militansinya. Prabowo mencari diferensiasi di tengah-tengah itu apa? Nggak usah radikal-radikal amat sama kita juga nggak apa-apa. Nggak usah militan-militan amat sama kita juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya kesamaan ide. Kesamaan ide apa? Untuk menuju persatuan nasional. Kita berada di tengah. Tidak terjebak di ekstrem kiri, tidak terjebak di ekstrem kanan. Menurut saya, porsi terbesar bangsa ini, bangsa subur yang ada di garis khatulistiwa ini tidak menyukai konflik yang dalam. Karena ini tidak dimaknai sebagai pertarungan hidup dan mati, tidak dimaknai sebagai perang. Ini hanya dimaknai sebagai lomba balapan. Siapa yang duluan sampai ke garis finish. Sementara kelompok ekstrim nggak nganggap ini sebagai balapan. Pilpres itu nggak dianggap sebagai pertandingan dan balapan, tapi dianggap sebagai tawuran. Dianggap sebagai perang yang kalau Anda hidup, saya mati. Kalau saya hidup, Anda mati. Negasi, nardegasi. Jadi kayak semacam zero sum game. Jadi kalau kita yang menang, habis orang itu. Tapi kalau orang itu menang, habis kita. Padahal ini cuma lomba balapan. Karena yang kalah pun akhirnya, seperti yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, dibagi kok, di-share kekuasaan kok. Kecuali orang yang memang ngotot untuk berada di luar kekuasaan. Jadi begitu. Jadi menurut saya, timnya Ganjar hari ini striker semua. Pengen ngegolin semua ini. Nggak ada backnya, ya nggak ada playmakernya, nggak ada kipernya gitu. Pengen ngegolin semua. Sementara tim Pak Prabowo hari ini menurut saya lebih komplit. Mungkin ada striker 1-2, nggak banyak, ya kan? Tapi sisanya adalah pemain yang melakukan kerja sama tim. Di kalangan timnya juga rajin mencari talent scouting, mencari bakat-bakat baru untuk memperkuat tim. Kalau di sini rajin memecatin tim. Rajin mencat tim ya. Kalau squad-squad kayaknya kurang-kurang enak dilihat, dipecat-pecatin, disuruh keluar. Jadi di sini akan makin lama makin kehilangan talent, di sini makin lama akan semakin banyak talentnya.